Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek machine learning kelompok saya yang berjudul Predict Student Dropout and Academic Success. Jadi pada intinya, proyek ini dibuat untuk memprediksi apakah seseorang mahasiswa berpotensi dropout, masih aktif atau berhasil lulus. Jadi harapannya dari model data science yang kita gunakan itu bertujuan untuk membantu pihak kampus untuk mendeteksi dini mahasiswa yang membutuhkan pendampingan atau data lebih agar tidak sampai gagal kuliah. Jadi pertama-tama saya melakukan import data. Jadi data yang saya gunakan berasal dari file zip berisi dataset mahasiswa. Setelah itu file DXRAG, saya mencari file CSV di dalamnya, lalu saya membaca menggunakan Pandas. Nah, pada tahap ini penting untuk memastikan semua kolom terbaca dengan benar, seperti umur, jenis kelamin, nilai akademik, pekerjaan, dan status keluarga. Setelah itu, saya memeriksa apakah ada nilai yang kosong atau tidak konsisten. Kalau ada missing values, maka biasanya perlu dibersihkan. Tetapi dalam dataset ini datanya relatif lengkap. Kemudian saya ubah kolom yang masih berbentuk teks menjadi angka menggunakan label encoder supaya bisa diproses oleh model machine learning. Nah, terakhir saya pisahkan antara fitur X dan target Y. Target di sini adalah kolom target yang berisi status mahasiswa, apakah dia drop out, enrolled, atau graduate. Sementara fitur lainnya digunakan yaitu sebagai variable prediktor. Jadi pada tahap ini nantinya data sudah siap untuk dimasukkan ke dalam model. Oke, selanjutnya setelah data siap, saya masuk ke tahap kedua yaitu pembuatan model klasifikasi. Tujuannya adalah melatih model agar bisa mengenali pola dari data mahasiswa dan memprediksi statusnya dengan akurat. Nah, di sini saya menggunakan dua algoritma utama, yaitu yang pertama decision tree yang bekerja dengan membuat pohon keputusan dari data. Misalnya kalau nilai rendah dan kehadiran buruk, maka kemungkinan dropout meningkat. Nah, yang kedua, kita menggunakan algoritma random forest yang merupakan gabungan dari banyak decision tree. Jadi bukan hanya satu pohon yang menentukan hasil, tapi banyak pohon yang voting untuk hasil akhir. Nah, agar hasil prediksinya lebih kuat, saya juga menggunakan Ascent Learning dengan pendekatan voting classifier. Nah, voting classifier ini menggunakan dari menggabungkan hasil prediksi dari beberapa model. Nah, dalam hal ini decision tree dan random forest. Nah, voting classifier ini menggabungkan hasil prediksi dari beberapa model yaitu decision tree dan random forest. Lalu mengambil hasil berdasarkan suara terbanyak. Konsepnya seperti musyawarah. Kalau dua model berbeda pendapat, sistem mengambil keputusannya yang paling banyak disetujui. Dan selanjutnya model dilatih dengan data training. Saya akan melakukan prediksi pada data test untuk melihat performanya. Hasil evaluasi yang ditampilkan mencakup accuracy, classification report, dan confusion metric. Jadi sini saya bisa terlihat mana model yang paling akurat dalam prediksi status mahasiswa. Biasanya rainforest memberikan hasil paling baik karena lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Selanjutnya ini ada evaluasi model. Nah, jadi setelah model dilatih, langkah berikutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini itu dilakukan untuk menilai seberapa baik model memahami data dan seberapa akurat prediksinya. Nah, saya menggunakan metrik seperti akurasi yang menunjukkan persentase prediksi benar dan juga confusion metric yang menggambarkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya, dropout, enrolled, atau graduate. Dan selain itu, saya juga menampilkan grafik perbandingan akurasi antara model decision tree, random forest, dan voting classifier. Dari hasil ini terlihat bahwa random forest dan voting classifier ini memiliki performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan decision tree. Artinya pendekatan ensemble learning ini terbukti bisa meningkatkan hasil prediksi karena menggabungkan keunggulan beberapa model sekaligus. Model yang kuat seperti ini itu sangat penting untuk membantu kampus membuat keputusan berbasis data dalam hal pembinaan mahasiswa. Nah, selanjutnya di bagian explainable AI atau bisa disebut SAI dengan SSAP.
Ini itu setelah mengetahui bahwa model sudah akurat, langkah selanjutnya kita menjelaskan kenapa model bisa membuat keputusan tertentu. Nah, disinilah peran Explainable AI atau bisa disebut SAI itu. Saya menggunakan metode SAP yaitu Supply Additive Explanation. SAP ini membantu kita mengetahui seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap hasil prediksi model. Misalnya dari hasil visualisasi SAP terlihat bahwa nilai akademik memiliki pengaruh lebih besar, paling besar terhadap prediksi kelulusan. Fitur lain seperti kehadiran, jam kerja mahasiswa atau status ekonomi orang tua itu juga memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, dengan SAP ini kita bisa melihat secara transparan alasan dibalik keputusan model. Misalnya jika model diprediksi seorang mahasiswa berpotensi drop out, itu kita bisa membantu apakah itu karena nilai rendah, jam kerja tinggi atau faktor lainnya. Nah, keunggulan SAP ini itu membuat model yang tadinya seperti kotak hitam menjadi bisa dijelaskan dan dipahami oleh pihak non-teknis seperti dosen atau pengelola kampus. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan analisis causal inference. Langkah terakhir yang kita tambahkan di sini yaitu adalah analisis inferensi kausal. Kalau XAI menjelaskan apa yang berpengaruh, inferensi kausal menjelaskan apa yang menyebabkan. Di sini kita menggunakan pendekatan causal graph atau direct acyclic graph atau yang bisa disingkat DAG dengan bantuan library Dewey. Tujuannya itu adalah untuk memahami hubungan sebab akibat antar variabel. Misalnya dari grafik DIG terlihat bahwa nilai akademik berpengaruh langsung terhadap status mahasiswa. Begitu juga jam kerja mahasiswa bisa menyebabkan peningkatan risiko dropout karena waktu belajar berkurang. Sementara itu, faktor seperti pendidikan orang tua dan kehadiran bisa berperan sebagai variabel pendukung yang memperkuat efek penyebab utamanya. Jadi dari analisis ini kita tidak hanya tahu bahwa dua hal saling berhubungan, tetapi juga bisa menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Hasil seperti ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Misalnya nih, memberikan beasiswa tambahan untuk mahasiswa yang harus bekerja sambil berkuliah agar resiko dropout bisa ditekan. Jadi secara keseluruhan proyek ini tuh terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari persiapan data, pembuatan model klasifikasi dengan decision tree dan random forest, penerapan ensemble learning dengan voting classifier, penjelasan hasil menggunakan SAP hingga analisis sebab akibat menggunakan causal inference. Nah, dari semua langkah tersebut, model yang dihasilkan itu bisa membantu memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan akademik mahasiswa. Tidak hanya sekedar prediksi, tapi juga bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan nyata di dunia pendidikan. Nah, harapan kita dengan model seperti ini tuh kita kampus bisa lebih cepat mengenali mahasiswa yang beresiko dropout dan memberikan dukungan atau intervensi yang tepat waktu. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kita. Semoga penjelasan kita tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pelajaran baru. Mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.